Oke, kita mulai ya semuanya. Halo, bisa kita mulai ya? Iya, Bisa, Pak. Bapak. Bentar ya. Belum, belum. Maju. HP-nya di mana? Kelihatan ya? Ini 3 kelas ya, kelas jamu ya ini ya. Jamu kelas A. Kelas A. Oke ya. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita mulai, silakan untuk dipimpin doa dulu. Silakan dipimpin doa dulu. Baik, Halo. izin memimpin Ya. doa. Sebelum kita memulai mata kuliah pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Silakan untuk presensi dulu. Sudah saya buka untuk 3 kelas ya. Sudah? Sudah presensi semua?
Oke ya, kita mulai ya. Eh, Sebelumnya saya mengucapkan eh, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Eh, kita bisa bertemu kembali setelah liburan panjang ya, walaupun melalui Zoom secara online. Eh, Tentu ini tidak mengurangi esensi pertemuan kita pada sore hari ini ya. Terima kasih sebelumnya. Saya mulai untuk perkuliahan jamu ya pada sore hari ini, yaitu mengenai pemanfaatan ya tanaman obat. Jadi di dalam jamu ya, kita ketahui bahwa jamu itu kan merupakan bagian dari obat tradisional ya. Nah, yang secara evidence base-nya, secara ilmiahnya ya, cukup pada apa namanya, dibuktikan secara ini ya, secara pengalaman atau dibuktikan secara turun temurun ya, tidak sampai pada pembuktian secara ilmiah gitu. Nah, lalu perlu dipahami sebentar dulu. Sebentar dulu ya. Bentar ya. Oke ya. Nah, jadi tentu jamu ini merupakan bagian di dalam itu ya, dalam obat tradisional. Tetapi secara keilmiahannya ya, uh, secara evidence base-nya cukup dibuktikan secara turun-temurun ya, turun-temurun. Nah, maka dari itu sekiranya perlu untuk kita mengetahui secara bersama bagaimana kemudian kita memanfaatkan ya, atau pemanfaatan tanaman obat begitu. Nah, karena tanaman obat maka karena tanaman ya berarti kita bicaranya adalah obat tradisional. Nah, di dalam pemanfaatan tanaman obat ini ya ada beberapa poin ya, ada beberapa poin dalam pengembangan tanaman obat. Pertama adalah
tanaman obat itu ya bisa dimanfaatkan tanaman yang kemudian dia bisa berfungsi secara ganda. Biasa kita sebut dengan tanaman obat keluarga ya atau toga. Nah, kenapa ganda? Karena selain dia digunakan untuk tanaman obat, tetapi dia juga bisa digunakan untuk tanaman yang dibudidayakan oleh masyarakat setempat gitu. Nah, itulah kenapa kemudian dikatakan bahwa pengembangan tanaman obat itu sebenarnya banyak ya dalam hal pengembangan tanaman obat itu tidak hanya pengembangan pada satu sisi gitu ya, tetapi juga bagaimana kemudian pengembangan tanaman obat itu bisa melalui beberapa hal ya. Nah, salah satunya itu adalah toga ya. Toga ya kita kenal dengan tanaman obat keluarga. Nah, yang kedua adalah yang berpotensi sekali panen ya, sekali panen. Nah, tentu yang berpotensi sekali panen ini dia memerlukan budidaya dalam jumlah yang besar gitu. Nah, kenapa? Karena kalau kita bicara tentang sekali panen itu berarti dia tidak bisa ditumbuh kembangkan dari bibit awal gitu ya. Tapi kemudian dia dia ditanam ya, lalu kemudian tanaman itu bisa dilakukan panen, lalu kemudian kalau ingin mendapatkan panen kembali maka dia harus menanam kembali gitu. Nah, itulah yang dikatakan dia berpotensi sekali panen. Jadi pada saat panen ya udah selesai gitu. Artinya dia harus ditumbuh kembangkan lagi, harus ditanam kembali dari awal gitu ya. Nah, ditanam dari penanamannya itu harus mulai dari awal gitu. Nah, gitu. Nah, lalu yang berikutnya itu yang dibudidayakan. Nah, dia dibudidayakan untuk dipanen itu secara kontinu, ya. Tidak pernah putus gitu. Jadi dia tidak perlu lagi dibudidayakan dari awal gitu ya. Nah, dia tidak perlu lagi ditanam dari awal. Dia tidak perlu lagi pembibitan dari awal. Gitu. Nah, itulah yang kemudian dikatakan sekali panen. Kemudian yang berikutnya adalah tanaman liar. Nah, jadi pengembangan obat itu tidak hanya tanaman yang dibudidayakan, ya, tetapi juga bisa tuh, ya, tanaman liar yang dia sulit untuk dibudidayakan. Nah, itulah ya beberapa pengembangan tanaman obat. Nah, yang berikutnya, nah fungsi toga ya, kita tahu bahwa toga itu kan sebenarnya kan dia ini ya tanaman obat keluarga. Nah, kita tahu bahwa tanaman obat keluarga itu kan adalah tanaman yang dibudidayakan ya oleh masyarakat setempat. Nah, untuk kemudian mengobati keluhan-keluhan yang sifatnya yang ringan gitu ya. Nah, dan karena dia digunakan untuk meringankan ya kondisi-kondisi atau menyembuhkan kondisi-kondisi yang ringan, maka toga itu sebenarnya fungsinya adalah sebagai sumber bahan obat gitu, sumber bahan bakunya.
Nah, ternyata toga itu selain dia sebagai sumber bahan obat, dia juga punya fungsi yang lain gitu ya. Nah, punya fungsi yang lain. Nah, apa saja fungsi yang lain itu? Nah, fungsi yang lain itu adalah dia bisa tuh pertama dia bisa sebagai tanaman pangan ya. Nah, yang kedua dia bisa juga sebagai sayuran tuh. Nah, yang ketiga dia bisa sebagai apa? Buah ya. Dia bisa juga sebagai bumbu dapur. Dia juga bisa sebagai eh, rempah atau minuman penyegar. Nah, dia bisa juga tuh untuk tanaman hias tuh, ya. Dan dia bisa juga untuk tanaman pagar dan bisa juga sebagai peneduh. Nah, nanti kita akan bahas ya satu persatu ya. Eh, Tanaman pangan itu contohnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian dia punya khasiat sebagai apa gitu. Nah, begitu juga nanti sayurannya tuh contohnya apa tuh? Contohnya yang biasa difungsikan sebagai toga gitu ya. Nah, oke, ada 8 ya, 8 fungsi ya, fungsi toga selain sebagai dia sumber bahan obat ya, seperti itu. Nah, kita mulai yang pertama adalah tanaman pangan. Nah, ini tanaman pangan contohnya adalah manihot ya, manihot utilissima. Jadi manihot utilissima ini bisa dikatakan nama 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 Latin ya, nama Latin dari ketela pohon. Nah, ketela pohon. Saya kira kalian juga udah tahu ya bentuknya seperti apa ketela pohon itu. Nah, bahwa ternyata ketela pohon itu ya ubinya itu ya uh, ubinya ya ketela pohon itu kan ubi kayu ya, ubi kayu. Nah, ternyata ubinya itu dia bisa tuh di apa namanya di digunakan untuk meringankan gitu, untuk meringankan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ubinya itu caranya adalah dia diparut ya, diparut. Nah, kan hasil dari parutan itu kan bisa apa namanya? Nanti kan bisa kita dapatkan airnya ya. Nah, dari diparut itu lalu kita peras gitu. Nah, kita peras. Nah, ternyata hasil hasil perasannya itu kan apa namanya itu bukan residu ya. Eh, Sisanya itu kan tidak kita gunakan lagi ya. Tidak kita gunakan lagi. Yang kita gunakan adalah hasil perasannya. Nah, ternyata hasil perasannya itu bisa digunakan untuk kondisi orang yang mengalami MAH begitu. Nah, artinya apa? Artinya bahwasanya dengan hasil minuman tadi, kalau kita manfaatkan dengan baik, maka dia bisa digunakan untuk mengatasi MAH. Nah, yang kedua daunnya. Nah, daun ketela pohon ini ternyata memang sangat disukai ya sama masyarakat. Bahkan ini sudah menjadi apa ya? Ibaratnya sudah menjadi makanan sehari-hari ya sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat begitu. Nah, daunnya itu dia dalam fitokimia itu dia mengandung flavonoid. Nah, ternyata flavonoid di sini dia bisa sebagai vitamin gitu ya. Dan dia juga bisa sebagai permeabilitas ya kapiler darah. Nah, inilah ya salah satu contoh ya tanaman pangan yaitu ketela. Nah, yang kedua adalah sayuran. Nah, sayuran. Nah, apium ya, apium glaveolens ya atau kita kenal dengan seledri. Saya kira seledri ini sudah tidak asing lagi ya, sudah sangat familiar ya. Bahkan kita kalau
makan bubur ayam ya, bubur ayam biasanya mau bubur ayam, mau mie ayam ya, mau bakso ya gitu ya. Nah biasanya pasti ditaburi dengan seledri ya gitu. Nah ternyata seledri ini ya, Apium grafolens ini dia punya khasiat gitu ya, khasiat. Nah, dia punya khasiat itu untuk menurunkan tekanan darah gitu. Jadi orang yang mengalami hipertensi ya, ini sangat bagus sekali ya penggunaan seledri. Bahkan selain dia bisa menurunkan tekanan darah ya, beberapa penelitian juga ternyata seledri ini juga bisa untuk menurunkan nilai dari asam urat ya, gitu. Nah, memang dia tidak boleh digunakan dalam jumlah yang banyak ya. Biasanya kalau kita makan bakso, mie ayam atau bubur itu kan biasanya ditaburinya kan nggak terlalu banyak ya, nggak sampai 2 genggam lah gitu ya, palingan hanya sedikit saja ya kita konsumsi gitu. Nah, artinya bahwa dari tanaman ini yang biasanya digunakan sebagai sayuran ini dia punya fungsi yang begitu besar gitu ya di dalam memperbaiki kondisi secara fisiologis di dalam tubuh kita gitu. Nah, artinya seledri yang selama ini kita konsumsi dia punya khasiat yang cukup banyak ya. Dan salah satunya adalah dia bisa menurunkan sebentar dulu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Yang ketiga adalah buah. Nah, buah. Nah, kita tahu ini, saya kira ini udah familiar ya. Pisidium buah Java ya. Bahkan sudah banyak ya di pasaran dalam bentuk minuman ya. Dalam bentuk minuman. Seperti buah vita ya. Buah vita, kemudian ABC ya. ABC. Buah vita itu kalau kita lihat komposisinya itu kan hampir sebagian besar itu adalah jambu biji ya. Perasan dari jambu biji kan gitu ya. Dagingnya di blender lah gitu ya. Dagingnya di blender. Sehingga airnya itulah yang dibuat dalam bentuk kemasan air minum. Nah, ternyata buah ini ya salah satunya adalah jambu biji ini, atau nama lainnya adalah Pisidium buah Java gitu. Ya. Nah, ini ternyata untuk daunnya saja itu ternyata dia punya tanin ya, tanin. Kalau kalian pernah beli obat diare ya, yang sumbernya dari daun jambu biji. Nah, itu ternyata dia punya fungsi ya, dia untuk mengatasi diare begitu ya. Dan diare yang berfungsi di sini adalah taninnya ya, tanin. Dan bahkan daunnya itu ya, dia bisa meningkatkan nilai trombosit ya, terutama bagi orang yang mengalami DBD ya, demam berdarah. Makanya biasanya kalau orang yang DBD ya, biasanya kalau ingin cepat menaikkan angka trombositnya itu kan harus minum jus gitu ya, minum jus jambu biji gitu ya, agar nilai trombositnya itu meningkat. Bentar ya.
Nah, ternyata daunnya itu eh, kalau tidak salah itu namanya itu nama obatnya yang sudah dijual di pasaran itu yang untuk diare itu saya lupa namanya ya. Nah, ada itu yang dia sumber bahan bakunya itu dari daun ya, dari daun. Nah, nanti barangkali bisa dicek di Google ya, bisa. Saya lupa namanya tuh. Dia dari daun ini, daun jambu biji gitu, yang dia digunakan untuk diare ya, tidak salah. Nah, ada itu sediaannya itu yang udah dijual di pasaran tuh. Nah, nanti coba dicek ya. Nah, buahnya ini udah banyak ya buahnya dia digunakan di itu ya. Biasanya digunakan untuk minuman ya, untuk minuman. Nah, minuman ini tentu kalau udah jambu biji ya, tentu sumber vitamin C-nya sangat tinggi sekali ya. Nah, bahkan disinyalir juga buahnya itu bisa meningkatkan ini ya, trombosit ya, daunnya. Jadi lebih praktis ya. Kalau daun kan harus direbus lagi ya. Nah, kalau buah kan tinggal di ini ya, sediaannya lebih mudah ya. Tinggal di blender gitu ya. Di blender atau kalau enggak, kalau pengen yang murni berarti tinggal beli buahnya di blender sendiri ya. Kemudian diminum. Apalagi kalau udah diminum seperti itu kan dia nggak pahit ya. Jadi tingkat kesukaan pasti akan tinggi gitu, ya kan? Berbeda kalau daun ya. Kalau daun kan ketika di blender ya atau direbus kan, diminumkan airnya, biasanya kan agak pahit ya, gitu. Nah, cuman dia bikin yang lebih simpel, tapi untuk diare. Nah, nggak bisa untuk DBD, ya. Gitu. Nah, yang berikutnya bumbu dapur ya. Nah, bumbu dapur, nah ini udah terkenal sekali ya. Allium sativum, ya bawang putih, ya bawang putih. Nah, dia terurai menjadi alisin ya, alisin. Nah, bahkan bumbu dapur ini, bawang putih ini punya aset yang cukup banyak. Dia bisa anti diabetes ya. Tahu ya, tahu. Nah, dia ini ya, bentar ya.
Oke ya, lanjut ya. Nah, jadi dia bisa ini ya, bisa kolesterol, bisa diabetes bisa ya, mikroba juga bisa. Biasanya sih paling banyak tuh bawang putih ini eh, kolesterol ya, sama diabetes tuh yang paling baik. Nah, berikutnya yang rempah ya, rempah. Nah, rempah secang ya, secang. Eh, Caesalpinia sapang ya. Nah, itu. Bentar ya, bentar dulu. Nah, ini. Nah, ini. Di sini. Ini tak ada lagi. Nih, dikasih nih. Ini kasih nih. Nih. Ada tuh tuh tuh. Tuh, pokok. Tuh, 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 tuh. Tuh, pokok merah tuh. Ya, lanjutnya. Nah, jadi secang ya, secang. Biasanya ini banyak dibuat jamu ya, jamu. Eh, Bahkan biasanya disendirikan, ada disendiri, biasanya tersendiri ya, secang sendiri gitu. Dari kayu secangnya, eh, apa? eh, Kalau dari baunya enak gitu, secang itu ya, enak, harum gitu, harum baunya. Eh, Warnanya merah ya. Nah biasanya secang ini ya, dia eh, apa namanya digunakan untuk menurunkan itu ya, menurunkan eh, asam urat biasanya itu ya, kayu secang. Nah dia bentuknya kan secang itu kan rempah ya, rempah. Nah, makanya dia dikatakan bisa rempah, bisa penyegar, minuman penyegar gitu ya, secang. Nah, kemudian yang tanaman pagar ya. Nah, ini orang nyebutnya ini apa namanya? Sericocalyx ya, crispus atau keji beling. Nah, ini dia termasuk dalam tanaman pagar ya.
Kejibeling ini ya, kejibeling, kalau kalian pernah melihat batu gin ya, batu gin. Coba kalian nanti bisa searching ya di Google batu gin, itu kan dari produk Kimia Farma ya, Kimia Farma. Komposisi dari batu gin itu tidak hanya kejibeling ya, dia ada daun kumis kucing juga, saya itu ya, daun kumis kucing, kejibeling juga ada. Nah ternyata setelah diteliti, kejibeling ini dia mengandung itu flavonoid ya, sama garam kalium. Nah karena dia mengandung flavonoid sama garam kalium, jadi dia itu efeknya itu dua. Nah, bisa dia sebagai diuretik ya, untuk mendiuresiskan, untuk mengeluarkan ya cairan-cairan yang berlebihan di dalam tubuh ya. Nah, yang kedua, dia digunakan sebagai bagian untuk penyusun ramuan batu ginjal. Jadi kejibeling itu tidak bisa digunakan dalam komposisi tunggal gitu ya. Nah, dia tidak bisa dipakai untuk komposisi tunggal aja tuh, untuk untuk fungsinya itu untuk obat batu ginjal gitu. Tapi dia dikombinasikan gitu dengan ramuan yang lain. Nah, salah satunya itu dengan ramuan daun kumis kucing ya, ortosipon. Nah, maka secara khasiat selain dia punya efek diuretik, dia juga menjadi bagian di dalam penyusun ramuan untuk obat batu ginjal. Nah, nanti kalian bisa cek itu di itu ya, di produk namanya batu gin ya, batu gin. Baca itunya komposisinya. Salah satunya kalau tidak salah ada kejibeling. Nah, yang berikutnya adalah tanaman peneduh. Nah, tanaman peneduh ini namanya adalah Tamarindus indica. Nah, atau biasa kita kenal dengan asam Jawa, ya. Nah, asam Jawa. Pasti tahu lah ini ya. Udah pokoknya gede ya, pokoknya gede. Dikatakan peneduh karena dia besar gitu ya. Makanya dia dikatakan tanaman peneduh. Nah, jadi asam Jawa itu kan kayak ini ya, kayak buahnya itu kayak apa ya? Warnanya coklat ya, buahnya seperti apa ya? Seperti modelnya itu ya, dia dalam satu tangkai itu kayak ada lekuk-lekukannya ya, ada lekuk-lekukannya gitu, asam Jawa. Nah, ini efeknya untuk apa? Untuk itu tuh ya, penurun kolesterol. Nah, kita tahu buahnya kalau kita cicipi itu asam banget ya, asam banget dia. Asam banget, makanya dia digunakan sebagai ini ya, stabilisator untuk kurkumin. Nah, yang berikutnya ini tanaman obat sekali panen. Nah, ini yang sekali panen nih. Jadi ketika panen itu udah gitu ya, nggak bisa terlalu berharap dia akan tumbuh lagi gitu loh ya. Tapi udah sekali panen aja. Berarti di bibit awal ketika panen udah selesai gitu. Nah, apa contohnya? Itu temulawak. Temulawak. Kita tahu ya bahwa temulawak ini sudah masuk dalam tanaman ini ya. Tanaman tanaman atau tanaman nasional ya. Tanaman nasional. Ya udah diterbitkan ya. Sudah dideklarasikan ya.
dia sudah dideklarasikan sebagai tanaman ikon, ya ikon sebagai jamu ya. Nah, kita tahu bahwa rimpang temulawak ini kan rimpang ya, rimpang. Temulawak kunyit ini kan rimpang ya, rimpang. Rimpang itu kan apa? Asetnya banyak sekali ya, kali-kali. Bahkan sudah apa namanya? Sudah sering digunakan masyarakat ya, baik itu sebagai minuman ya, maupun sebagai apa namanya, sebagai bumbu masakan gitu. Nah, ternyata temulawak itu ya setelah ditelusuri itu dia punya ini ya, dia bisa berfungsi untuk menjaga kesehatan dari liver ya, menjaga kesehatan hati. Jadi kalau orang yang mengalami apa namanya hepatitis ya, hepatitis tuh ya cocok tuh ya diberikan temulawak. Nah, selain dia hepatitis bisa juga tuh untuk menurunkan kolesterol. Nah, bahkan dia bisa juga itu ya, kalau dia direbus ya, lalu kemudian diambil bagian paling atas yang nempel di apa di wadah ya. Nah, itu kalau diberikan kepada anak kecil itu dia bisa untuk nambah nafsu makan. Gitu, ya, temulawak. Nah, yang kedua kunyit. Nah, ini juga rimpang juga nih. Kita tahu bahwa kunyit itu sangat terkenal sekali. Bahkan kunyit itu sudah banyak dimodifikasi ya, dimodifikasi strukturnya gitu. Jadi dimodifikasi strukturnya karena kunyit yang dia punya gugus fungsi itu dari secara khasiat itu banyak sekali. Salah satunya itu dia antioksidannya tinggi, ya, antiinflamasi juga bisa. Nah, jadi kalau kita lihat kunyit ini, ya, hampir rata-rata kunyit temulawak, ya, ini adalah dua bentuk tanaman yang dia itu adalah rimpang, yang dia itu nilai antioksidannya sangat tinggi sekali antioksidannya. Makanya kalau orang konsumsi temulawak kunyit itu biasanya itu kondisi tubuhnya itu bisa cepat pulih, ya, cepat segar kembali. Nah, salah satu khasiatnya itu adalah dia bisa juga untuk melancarkan pencernaan, ya, dan dia bisa juga mengatasi dari nyeri haid. Nah, yang berikutnya adalah jahe. Nah, jahe. Jadi temulawak, kunyit, jahe ini tanaman yang apa ya? 3 tanaman rimpang, ya, rimpang yang itu nilai dari aktivitas apa antioksidannya itu tinggi sekali. Nah, bahkan di beberapa ramuan itu ketiga ini sering sekali dikombinasikan, ya, karena dia bisa memperbaiki sel-sel ya sehingga kesehatan seseorang itu bisa menjadi lebih optimal. Nah, jahe, ya, kalau untuk apa mual, ya, muntah, mual, ya, radang, ya, cocok nih jahe. Nanti perhatikan aja tuh apa namanya ya sediaan tolak angin ya. Itu kan ramuannya banyak tuh. Nah, itu coba nanti dilihat apa aja komposisinya. Nah, itu kan bisa tuh dicocokkan dengan khasiat dari tanaman obat itu. Nah, anti radang, hangat tubuh ya. Nah, kemudian kencur ya. Biasanya beras kencur katanya. Beras kencur. Nah, biasanya apa namanya orang habis melahirkan ya untuk meredakan nyeri, ya kan. Nah, biasanya orang minum beras kencur. Nah, ini
Tapi dia masuk dalam kategori obat yang sekali panen ya. Nah, kemudian yang berikutnya temu putih. Nah, temu putih. Nah, jadi selain temulawak, temu putih juga untuk ini ya, membantu dalam proses penyembuhan kanker. Nah, kita tahu bahwa tanaman-tanaman ini hampir rata-rata itu adalah tanaman rimpang, ya rimpang. Sehingga kemudian tanaman ini sebenarnya cukup mudah ya dibudidayakan, ya. Dia tidak perlu pada kondisi-kondisi khusus gitu ya. Cukup ditanam biasa, tidak perlu diberikan penyemprot hama ya, tinggal ditumbuhkan di baik itu di dataran rendah ya, dia sangat apa ya ibaratnya dia sangat mudah sekali untuk tumbuh. Ya. Nah ini yang dipanen secara kontinu. Nah ini bisa nih, jadi terus menerus nih, ya. Apa contohnya cabai Jawa itu apa khasiatnya pegalinu nih dipanen secara terus menerus ya. Jadi kalau nanam cabai Jawa, kumis kucing, kapulaga, sambiloto, enggak repot panennya. Ya, karena dia bisa dipanen tanpa harus mulai dari bibit awal gitu ya. Tanpa harus dari apa namanya? Tanpa harus melakukan pembibitan dari awal. Udah dia langsung continue, ada berapa bulan dia siap panen gitu kan. Ya. Kemudian berapa bulan sekali bisa panen. Jadi kebutuhannya itu apa ya? Jumlahnya kebutuhannya itu sangat tinggi sekali. Kebutuhannya tinggi ditambah panennya juga secara kontinu ya sudah. Artinya itu sangat apa mendukung sekali gitu. Nah, apalagi selain cabai Jawa, kubis kucing ya tadi ya sama. Jadi dia perlu ruang air seni dan batu ginjal ya, ortosipon, folium, penurun tekanan darah. Nah, kapulaga ya, sambiloto. Sambiloto juga bisa digunakan selain masuk angin juga bisa digunakan untuk diabetes gitu ya. Gitu. Nah, ini Nah, tanaman liar ya, tanaman liar. Nah, tanaman liar. Nah, tanaman liar ini apa? Sebenarnya dia dikatakan dia ini tidak dibudidayakan gitu ya, tidak dirawat gitu. Ya udah tunggu aja secara liar. Ya, mau di pekarangan, mau di manapun ya dia tumbuh secara liar. Nah, cuman memang ternyata tanaman liar ini dia tidak dibudidayakan, dia punya khasiat gitu, ya. Karena khasiatnya banyak. Nah, salah satunya apa? Meniran. Nah, kita tahu meniran itu, ya meniran. Itu kan paling banyak dibuat dalam bentuk produk jadi, itu ya salah satunya adalah vitamin itu. Vitamin. Nah, vitamin itu ya kalau kita lihat Stimuno ya dan jenis vitamin yang lain itu hampir rata-rata itu ya bahan bakunya itu ada dari meniran. Nah, kalau kemudian dia itu dalam bentuk ini ya obat tradisional. Tapi kan kalau kita lihat yang vitamin kan suplemen itu kan bukan obat tradisional. Walaupun ada ya seperti Imbos ya, Imbos Stimuno ya, Stimuno. Nah, itu kan isinya kan echinacea cair. Ya, echinacea cair. Tanaman echinacea cair. Nah, itu kan semuanya ada tuh di Imbos ada echinacea cair. Di Fituno juga ada echinacea cair ya kan. Di Stimuno juga ada echinacea cair, cuman kan memang ditambah lagi dengan vitamin ya, vitamin A, B, C ya. Berarti kan dia bahannya sudah sintetik. Nah, tapi secara tanaman bahwa mineral ini dia punya ini ya, punya
khasiat untuk meningkatkan dia daya tahan tubuh. Bahkan yang ini juga dia bisa dipakai tuh sebagai peluru air seni. Nah, yang berikutnya tempuyung. Nah, tempuyung ini ya, tempuyung itu juga dipakai tuh di Batugin kalau nggak salah tuh ada juga tempuyung. Nah, liar juga dia. Nah, khasiatnya itu luar biasa. Dia bisa meluruhkan batu ginjal. Artinya bahwa batu ginjal itu kan kebanyakan oksalat ya. Nah, ketika kemudian ramuan ini dikonsumsi, maka dia akan memecahkan ya batu tersebut yang isinya adalah oksalat. Makanya dia dikatakan peluru, berarti dia bisa memecahkan batunya sehingga kemudian dia bisa meluruhkan air seni, sehingga keluarlah batunya itu bersama dengan air seni gitu. Nah, ini yang ketiga adalah pegagan. Nah, pegagan. Nah, tahu pegagan ini juga salah satunya adalah tanaman liar juga ya. Nah, oke, bocor ini ya. Oke, nah, pegagan itu ya ternyata dia juga digunakan tuh ya untuk nah, bocor tuh bocor. Ya, dua-duanya. Sampaikan dulu dong bocor tuh soalnya. Oke, nah tanaman liar ya pegagan. Nah pegagan itu ya dia kan tumbuh aja tuh di mana aja tuh pegagan tuh. Mudah sekali tumbuh tuh. Tanpa kita harus tanam itu ya. Dia tuh bisa tumbuh di mana aja saking mudahnya. Nah saking mudahnya dia ternyata hasilnya itu banyak gitu loh. Nah selain dia bisa menurunkan tekanan darah, dia juga memperlancar aliran darah gitu loh. Nah, makan dia dipakai buat keloid ya. Jadi bekas luka gitu ya. Bekas luka, bekas yang ini aja kan? bekas luka ya kan yang biasa dipakai orang kalau misalnya habis misalnya namanya itu kena pintu misalnya atau kena pisau ya atau kena keran dan sebagainya itu kan berbekas tuh. Nah itu biasanya bisa tuh pegagan digunakan untuk keloid menghilangkan ya bekas-bekas tersebut. Udah warnanya mana aja kan? Oke ya. Nah, oke. Nah terakhir ini ya terakhir. Nah oke. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Boleh. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh silakan. Siapa dulu nih? Raise hand coba ya, raise hand. Raise hand biar mudah dideteksi siapa yang bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Pak. Perkenalkan nama saya Siti Nur Aziza Yahya dari kelas B S1 Farmasi Umum. Izin bertanya, Pak, mengenai tanaman yang kering, Pak. Kan salah satu cara pengawetan itu dengan cara pengeringan ya, Pak. Ya, Itu ketika kita mengonsumsi tanaman herbal yang sudah dalam bentuk kering gitu, apakah itu akan mengurangi khasiat tanaman tersebut atau tidak ya, Pak? Dan seperti yang kita tahu sekarang kan banyak ya, Pak, produk buah kering gitu, Pak. Iya. Itu apakah sama akan mengurangi vitamin yang ada di buah itu atau tidak ya, Pak? Terima kasih banyak, Pak. Ya, biasanya gini ya. Kalau buah itu kan jarang dia dikeringkan ya. Jarang dia dikeringkan. Yang dikeringkan itu biasanya itu adalah daun, batang sama akar ya. Nah, kalau buah pun dia enggak banyak ya. Ada sih beberapa, tapi tidak banyak. Ya. Nah, tidak banyak. Seperti misalnya rosella ya, kan bunganya tapi ya, bukan buahnya bunga.
bunga rosella bunganya. Kalau buah itu jarang sih ya dikeringkan. Tapi tujuan pengeringan itu sebenarnya adalah untuk mengurangi mikrobanya gitu loh. Biar dia itu tidak rusak gitu. Nah, kalau dia masih basah, itu berarti mikrobanya masih banyak gitu loh. Nah, masih banyak. Sehingga kemudian ketika dikonsumsi itu malah apa namanya simplicianya itu udah rusak gitu. Jadi tidak 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 bagus lagi untuk dikonsumsi gitu. Nah, ketika misalnya dia udah kering ya, karena kan gini ya, simplicia itu kan sebenarnya keringnya simplicia itu kan bisa kita amati ya. Keringnya itu kalau kemudian dia itu sudah dipanaskan dengan suhu sekian gitu kan, atau kemudian kita masukkan ke dalam oven kan gitu. Nah, artinya kan apa? Artinya pada kondisi itu kita berupaya agar simplicia yang kemudian nanti akan kita konsumsi itu dia sudah betul-betul kering gitu. Nah, ketika dia kering maka dia tidak rusak ya senyawa ya, dan dia tidak mudah untuk ditumbuhi oleh mikroba gitu loh. Itulah tujuannya kenapa kita kita harus mengkonsumsi suatu simplicia itu pada tahap pengeringan yang sempurna. Nah, kan juga nanti ketika mau dikonsumsi kan harus dilakukan perebusan kan gitu. Tetapi dalam proses perebusan itu dia harus kering dulu ya biar tidak rusak gitu loh. Nah, biar tidak rusak. Kalau rusak berarti apa? Berarti metabolit yang ada di dalam tanaman tersebut tidaklah sebanyak yang kita gitu. Siapa? Siti ya, Siti itu bisa dipahami ya. Siti, halo. Oke, silakan yang lain kalau ada yang ingin bertanya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Pak Eskan, silakan. Boleh. Permisi Pak, Ya, silakan. Nah, izin bertanya Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Nabil Muhaimin dari kelas B S1 Farmasi 2023. Izin bertanya kepada Bapak mengenai ini Pak, kan ada tanaman itu yang dapat menyerap logam berat dari suatu tanah kan Pak. Jadi Pak, untuk kita jadi kan bakalan misalnya ada tanaman obat nih, dia nyerap logam tanah dari tanah itu sendiri. Ya. Logam berat. Nah, jadi kan Pak pas kita mau kita keringin itu apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi kadar logam berat tersebut, Pak? Oh gitu. Ya. Oke. Nah, jadi setiap tanaman yang dia terkontaminan ya dengan logam berat, ya tidak hanya dia menyerap dia tidak hanya menyerap logam berat, tetapi juga tanaman yang kemudian tumbuh di daerah-daerah tambang misalnya ya, daerah-daerah yang penuh dengan logam berat. Nah itu harus dilakukan pemeriksaan. Punya video bisa di bisa di WA loh, bantu dulu untuk di mute. Jadi kalau tidak di mute suaranya pecah jadinya. Ada ya, oke. Ya. Nah, jadi tidak hanya tanaman itu ya, tidak hanya tanaman yang mineral, bahkan tanaman-tanaman yang tumbuh di daerah-daerah tambang itu kan banyak logam berat sekali. Widya, di mute dulu, Wid.
Nah, saya ulangi ya. Nah, jadi tanaman itu tidak hanya menyerap, bahkan tanaman yang tumbuh di daerah tambang, itu kan kita kenal dengan tanaman yang penuh dengan logam berat gitu. Nah, jadi bagaimana cara menggunakan tanaman tersebut? Nah, itu kalau udah begitu, itu wajib yang namanya pemeriksaan logam berat dulu. Jadi tanaman tersebut itu harus wajib tuh dilakukan pemeriksaan logam berat untuk memastikan bahwa logam berat yang ada di dalam tanaman tersebut apakah dia itu memenuhi standar atau tidak gitu loh. Standar itu maksudnya gini, apakah logam berat ada di dalam Wid, kamu ini aja dulu, lift dulu, habis itu coba gabung lagi. Nah, jadi harus dicek dulu itu logam beratnya. Jadi nanti dari tanaman itu dicek logam beratnya, kemudian nanti dilihat hasil dari logam beratnya. Kalau kemudian ternyata nih tinggi, berarti bisa dipakai itu, nggak bisa dipakai. Nah, nggak bisa digunakan. Nah, bagaimana caranya? Nah, berarti dia tidak boleh tumbuh di daerah itu. Jadi harus dicarikan tempat tumbuh yang lain gitu. Seperti itu jawabannya. Jadi siapa tadi? Siapa tadi ya? Saya, Pak. Ya Ahmad ya. Seperti itu tadi. Nah, Pak gimana kalau yang tinggi Pak? Baik, Pak. Berarti Terima kasih, kamu Pak. harus carikan tanaman yang tidak tumbuh di daerah tersebut gitu. Makanya dalam mengidentifikasi suatu tanaman itu harus tahu dulu ini tumbuhnya di mana. Oh, ini tumbuhnya daerah tambang. Nah, berarti harus lakukan pemeriksaan logam berat gitu. Gitu Ahmad. Izin bertanya, Pak, kan biasanya ada kita cara pengolahan itu yang misalnya harus menggunakan dengan penguapan, Pak. Nah, apakah dengan cara seperti itu kita dapat mengurangi ini kandungan logam berat dari sediaan yang kita buat? Kan biasanya ada orang dengan cara penguapan tuh, Pak. Kan partikel logam beratnya itu biasanya kan nggak keikut, Pak. Kalau penguapan itu kan tergantung logam beratnya ya. Tidak semuanya itu logam berat itu hilang dalam proses penguapan, tidak semuanya. Apalagi kalau kemudian logam beratnya itu adalah timbal, Pb, arsen ya, yang logam-logam berat ya. Nah itu mau tidak mau itu ya biasanya harus dinetralisir ya. Jadi gimana tuh? Nah berarti tanaman itu ya daerah tumbuhnya itu harus betul-betul di istilahnya itu bagaimana agar kemudian dia itu lebih baik tumbuh di daerah-daerah yang jauh dari daerah tambang. Tapi kalau misalnya tanaman itu tumbuh di daerah bukan daerah tambang, itu biasanya logam beratnya ada, tapi dia itu masih masuk dalam rentang gitu loh. Artinya dia masih aman gitu. Seperti itu biasanya. Tapi kalau dia tumbuh di daerah tambang, itu biasanya sangat tinggi itu logam beratnya. Nah, makanya harus dilakukan pengecekan dulu. Nah, sehingga nanti ke depannya solusinya itu adalah kita harus carikan tuh tempat tumbuh yang memang dia itu bisa kita budidayakan gitu. Nah, sehingga kemudian kita menghindari dari logam berat tersebut. Seperti itu. Jadi kalau penguapan itu bisa, tapi tidak memberikan solusi dalam jangka panjang gitu. Hanya jangka pendek aja gitu. Nah, gimana, Ahmad? Baik, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Ya. Yang lain ada? Oke, cukup ya untuk hari ini. Saya kira tidak ada lagi ya. Masih ada?
Oke, saya kira itu saja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih ya atas kehadirannya. Bertemu kembali di minggu berikutnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.